Di sini. Oke, siap. Kedengeran ya suara recordingnya ya. Oke, terus saya mute all. Mas Saifullah udah. Oke. Teman-teman boleh absen dulu untuk nama ya, nama, kemudian kategori bisnisnya apa. Silakan boleh untuk tulis di kolom komentar ya. Nah, ini ada sharingnya Mas Saiful di inbound_strategi. Ini keren banget. Iya. Teman-teman Di boleh. iya saya punya satu grup kecil ya, grup Telegram. Membernya sih baru 5.000-an orang gitu ya. Itu biasanya saya sharing di situ. Jadi kalau saya ngedraft tulisan itu di situ, Mas. Jadi Ya, saya servernya. ngedraft di situ, ada diskusi-diskusi, terus kemudian aku rapiin. Nah, baru biasanya aku posting ke Facebook, ke Oh, iya siap. itu. Karena di situ lumayan ramai juga, ada Pak Bi juga kalau Ada Pak Abi juga. teman-teman kenal Pak Bi gitu. Bahkan Pak Abi sama Mas Saiful inboundnya duluan Mas Saiful ya. Loh, kita nginbound bareng sekarang. Inbound bareng ya. Gitu. Masya Allah. Siap. Teman-teman boleh follow ya. Saya recommended banget karena memang tulisannya tuh sangat sangat ini ya, sangat sangat daging ya. Benar-benar banyak insight yang baru Banyak recehnya, Mas, nanti. baru saya pelajari. Masya Allah. Banyak recehnya tapi. Postingan saya jangan kaget tuh ya. Banyak banyak aja karena kalau di luar mungkin udah banyak yang inbound ya, tapi kalau di Indonesia masih belum sebanyak di luar. Nah ini Mbak Eli Roseli produknya fashion, dompet kulit ikan pari, Mas Saiful. Fashion Mhm. ada, kuliner, kuliner kemasan, kemudian Mbak Mepi kuliner bakmi, Masya Allah. Ya, ini kulinernya ini online atau offline, teman-teman. Rumah makan atau frozen food, silahkan dikasih komentar karena kalau masalah rumah makan ini biasanya Mas Aris, Mas Saiful ini ahlinya, experience-nya Karena klien kebanyakan kuliner sih memang. cukup banyak ya. Jadi paling banyak Mas Aris, Mas Saiful ini merancang strategi untuk beberapa bisnis kuliner. Jadi boleh diperjelas ya. Nah ini busana muslim dari Mbak Amira. Boleh teman-teman, mungkin 5 menit lagi kita persiapan mulai. Nanti saya juga reminder, khawatirnya nanti tadi ada yang masuk tapi terus lupa gitu karena kita online-nya agak agak molor beberapa menit gitu. Ya, frozen food online. Oke, siap. Jadi ada yang online, kemudian rendang kemasan bisa setengah tahun juga online, ada busana muslim. Oke, teman-teman, Bismillah ya, kita mulai. Mas Syaiful, uh, siap Mas Syaiful? Kita Ayo, monggo. awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Syaiful. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, malam teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Saiful Islam. Saiful Islam, tapi teman-teman lebih banyak manggil saya Sam Ipul karena saya orang Malang. Sam itu Mas kalau di Malang. Ipul ya itu nama saya dipanggil Ipul gitu. Sam Ipul. Ya memang fokus saya di inbound marketing sih. Inbound marketing itu strategi bagaimana melakukan marketing dengan paradigma yang berbeda. Paradigmanya seperti apa nanti kita colek-colek, nanti kita bahas ya. Ini dari mana aja nih kalau boleh tahu nih? Ini yang cuma nama sama bisnisnya ya. Dari kota mana aja kalau boleh tahu? Kita ada Kak Anti dari Bogor. Kita nyantai aja ya, biar nggak kayak webinar yang serius gitu. Kita diskusi aja. Nanti kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, pengen nyela, pengen menginterupsi, silahkan aja. Gitu. Ya, Kebumen, Surabaya deket dong. Malang, Surabaya saya sering mondar-mandir. Biasanya saya kalau ke Surabaya ke daerah itu, daerah Klampes.
Kan ada kantor di sana. Halo Pak Gusmif. Nah ini kenal banget orang Tangerang. Dari Tangerang. Halo bos. Ya, Ini barusan chat ya via WA, terus habis itu ngobrol lewat sini. Oke, saya langsung share aja ya diskusi. Saya kasih pengantar dulu biar enak diskusinya. Teman-teman bisa lihat slide saya. Mas Latif? Aman. Slide-nya aman banget. Oke. Oh ini ada sempat yang coret-coret malah. Oke, kita mulai sesi malam ini dengan sesuatu yang ringan-ringan ya. Kita main tebak-tebak harga. Main tebak-tebak harga. Karena ini melatih insting. Sebenarnya gini, insting kita itu sebenarnya posisi kita sebagai konsumen aja, sebagai pura-puranya kita sebagai customer. Ya karena kan selain kita bisnis kan kita juga sebagai pembeli kan, membeli banyak produk, membeli banyak brand. Oke, silakan Bapak Ibu chat berapa kira-kira harga produk ini. Mereknya udah jelas ya di sini ya. Merek yang sempat kontroversi, sempat naik daun, viral banget merek ini. Ayo silakan chat. Nanti kita diskusiin berapa kira-kira kalau misalnya ada tas punggung merek ini 250.000, 200, 350, 500. Nah, ini ada yang udah jawab 500, 500, 499. Nah, ini dari Mas Latif 499 nih. Ada Kak Maulana 650. Oke, langsung aku buka aja. Ini harganya kurang lebih 541 ribuan. Nah, ini ada malahan yang lebih tinggi. Entah 799.000, 650. Semakin lama semakin tinggi. Nah, oke. Harga tas ini tuh kalau misalnya kita cek di Shopee gitu ya, harganya kurang lebih 541 ribuan. Harganya segitu. Kenapa sih kita bisa memprediksi mengeluarkan angka-angka atau harga-harga? Dikarenakan pengalaman kita sebelumnya. Ya kalau misalnya kita biasanya pakai tas kurang lebih harganya segitu, atau teman-teman kita pakai tas harganya segitu ya kurang lebih, kita nawarnya ya nggak jauh dari situ. Kita secara tidak langsung akan menakar value dari produk ini. Oh ini tas punggung, kira-kira kalau dari penampakannya bahannya kurang lebih seperti ini deh. Ini pantasnya aku hargai sekian. Jadi angka yang kita keluarkan itu angka dari kalau bahasa neuroscience-nya itu dari subconscious mind kita sebenarnya. Jadi kita itu punya memori, jadi kayak misalnya database gitu, itu di look up, kira-kira yang mirip dengan produk ini itu apa, kita keluarkan. Nah, oke, berikutnya. Wah, kalau ini sih udah itu ya, udah ada tag-nya. Bag Louis Vuitton, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu pantasnya dihargai berapa nih? 9.900 dolar Hong Kong itu berapa ya? Berarti 90 juta ya? Itu dolarnya 100 lebih. 9.900 HK. HKD itu USD. Itu IDR. Kalian tak hitungin. Dolar sekarang berapa Mas Evo? 16.000 ya? Kamu ya aku terakhir. Ini kurang lebih 18 jutaan sih. 18 jutaan. 18 jutaan. 18 jutaan. Oke, kalau menurut Bapak Ibu nih, harga tas segini itu murah atau mahal? Bisa bervariasi loh ya. Murah atau mahal? Murah. Waduh. Mas Latif ini belanjanya gila-gilaan ya. Tergantung market. Kita nggak ngomong market ya, kita masih memposisikan diri kita sebagai customer ya. Sebagai customer. Jadi berdasarkan experience kita,
simpelnya gini sih, kalau ada tas kayak gini, mau nggak kita beliin buat kita? Atau mau nggak kita beliin buat istri kita? Gitu. Kalau kita dengan mudah, kayaknya murah nih, beli gitu. Nah, itu berarti murah. Tapi kalau kita, apaan itu sih? Harga gini aja 18 juta gitu. Mahal, ada yang bilang mahal, nggak mau beli. Oke, ya. Persepsi mahal atau murah, sekali lagi ini posisi kita sebagai customer ya. Kita nggak ngomong ini target marketnya pas atau enggak. Gitu. Kalau kita nanya ke teman-teman yang biasa beli tas gitu, segini itu murah banget, murah banget. Dan katakanlah untuk pemain tas premium gitu, harga segini itu ya kaum istilahnya marginal lah, marginal dalam tanda kutip ya dalam kelompok mereka gitu ya. Karena harga tas itu bisa sampai ratusan juta atau seharga rumah gitu. Nah, emang duitnya sih ya, betul. Ya sekali lagi itu kembalikan ke kita. Oke, sekarang kita udah main konteks nih. Main konteks maksudnya gini, kita melihat foto produk, kemudian di persepsi kita, produk ini pantasnya dihargai berapa. Ini ada kopi, ada latte-lattenya gitu ya, kalau dari kelihatan cangkirnya. Pantasnya, Bapak Ibu ngasih tag berapa nih harganya? 23.000, 30.000. Ya, ini standarnya itu ya. 40 udah standarnya kopi kenangan, terus janji jiwa. Karena kalau di Starbucks belum dapat ini. 40 itu kayaknya kopi yang dapat sih, tapi kopi hitam itu espresso itu. 50.000. Oke. Kalau misalnya kita tahu bahwa bahan dasarnya ini, pantasnya dihargai berapa? Kenapa langsung drastis seperti itu? Kenapa langsung drastis seperti itu gitu? Kadang memang sesuatu yang meskipun kita nggak ngerti ya, kadang kalau kita ini ada yang mahalan dikit 5.000 ya, ongkos bikin itu ya, ongkos istilahnya rebus air gitu ya, karena kan gasnya kan harus dikeluarin gitu. Ada yang masih berbelas kasihan dikasih 5.000, ada yang kejam 2.000, 1.000 gitu ya. Nah, sekali lagi ini masalah konteks. Kulaannya 1.000 ya, tapi dijualnya ya 3.000, 5.000. Oke. Nah, itu tadi kan kita ngomongin white cafe. Tapi kalau sekarang kita nyinggung Starbucks. Yang sering nongkrong, anak-anak nongkrong dikasih bandrol berapa nih? Frappe-frappean ini. Ayo kasih harga berapa? Di sini udah jelas ya, tak kasih logo. 20.000, 20.000 nggak dikasih di Starbucks. Ya, 60.000 lah minimal. 50.000 ya gitu masuk. 54. Nah, ini mendekati ini berarti Pak Gus Smith ini memang mainannya di Starbucks ini nongkrongnya. Iya, ini large apa venti ini langsung. 150.000 kemahalan. Nanti dapat yang 1 liter. Ya, beda konteks. Saya bilang beda konteks. Jadi kalau di foto tadi sebelum kita ngomongin white cafe gitu ya, ada cangkir, kemudian di foto dikemas bagus gitu, samping-sampingnya dikasih kopi, estetiknya dapat. Kita tiba-tiba main taksiran harga 35.000, 40.000 disamakan dengan kopi-kopi yang lagi viral. Gitu. Terus ketika tahu bahwa itu adalah bahan dasarnya white coffee, tiba-tiba drop. Nah, kemudian kalau Starbucks ini memang udah familiar banget, terutama buat orang-orang yang suka nongkrong. Makanya kita langsung bisa menaksir harganya bagi yang seneng nongkrong. Jadi harganya 50.000, start 50.000 ke atas, 50.000, 60.000, 65.000. Nah, ada yang resen itu beneran mau nanya, Mas Latif, ada yang resen? Ya. Monggo di. Boleh, ya, kita awal masih ringan dulu. Boleh teman-teman boleh langsung nyalain ini ya.
Ya, monggo. Kalau mau nanya, mau interupsi, langsung tanya gitu, langsung sampaikan aja. Nanti langsung saya respon. Nanti kalau terlalu formal malah itu ya, nggak jalan ya. Satu lagi, ini pantasnya dihargai berapa sih kalau sepatu model gini? Kayak sering lihat di mana gitu ya. Bata, Matahari, ada yang mirip-mirip kayak gini ada. Berapa? Ayo. DPL. 67. Serius ini 67.000, 90, ini 90.000 ya. Ada kasih itu ya, 5.000 ya, 5.000 atau berapa ratus ribu kasih. Oke, 150.000, 270.000, 350.000. Tadi paling tinggi 5 juta. 5 juta 2 orang, ada Kak Fran sama Kak Ardiansa, lumayan 1.750.000. 500.000. Ya yang biasa pakai sepatu Adidas, Nike, atau New Balance. Nah, ini 2.200.000. 2.200.000 ini udah kelasnya udah yang itu, udah Adidas yang lumayan special edition, lumayan mahal. Oke. Masih produk yang sama ya. Kalau ada yang megang kayak gini, kira-kira nih pantasnya dihargai berapa? Produknya masih sama. Kenapa tiba-tiba naik harganya? Produknya masih sama, cuma dipegang orang yang beda. Ini produknya masih sama loh. Mukanya mahal. Mukanya Sultan ya. Ini price tag tertinggi, nah ini 25 juta tertinggi. Langsung kaget lihat mukanya si Sultan Andara ini, Raffi Ahmad. Yang mahal mukanya, Mas. Ya, oke. Ya, oke. Langsung tak buka aja. Ini harganya kurang lebih 19 jutaan. Kalau Bapak Ibu nyari di Senayan City. Nah, konten ini, sepatu ini, itu muncul di salah satu kontennya Mbak Im Wong yang dia ngumpetin sepatunya Raffi Ahmad. Ini udah lama banget. Tapi ini sempat membuat sepatu ini nge-hype. Meskipun harganya mahal, 19 jutaan, tapi banyak yang buru. Nah, sampai di situ bisa jadi ini adalah salah satu strategi bagaimana si owner dari store Balenciaga, ini mereknya memang Balen. Kalau bahasanya Gigi, istrinya Raffi, itu nyebutnya Balen, singkatan dari Balenciaga. Balenciaga, Gucci, dan lain-lain kan salah satu merek prestisius ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen beli, ini di Senayan City. Tapi sekarang kayaknya udah ganti model lagi deh. Ya, ini kan udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kesimpulannya di sini. Bayangkan, produknya itu sama. Konteksnya sedikit saya rubah. Tiba-tiba yang main di persepsi kita itu berubah. Gitu. Nah, pertama kita tangkap dulu nih. Bahwa konteks itu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah produk itu dipersepsikan. Ya, kita paham lah kalau misalnya kita beli Aqua gitu ya, Le Minerale gitu, Le Minerale yang kemasan 600 ml, kalau di Indomaret paling 3.500. Kalau yang 1,5 liter itu ya paling 5.500 atau berapa. Tetapi yang 600 ml itu kalau misalnya geser ke hotel bintang 3 aja, itu udah naik 25.000. Kalau ke hotel bintang 4, itu bisa naik sampai 40.000. Kalau hotel bintang 5, bisa hampir 70 ribuan. Bayangkan, tempat berjualan, konteks, sekelilingnya itu apa? Itu mempengaruhi bagaimana harga itu dipersepsikan. Nah, saya akan menjelaskan satu formula ya. Ini simpel banget sebenarnya, tetapi formula ini membantu menjelaskan kenapa sebuah barang itu bisa laku dengan cepat, kenapa dia susah banget lakunya. Nah, rumusnya kayak gini nih. Saya jelaskan per elemen. S ini sales. Sales itu maksudnya penjualan terjadi jika, nah nanti cara bacanya gitu. Penjualan terjadi jika
V itu adalah perceived value. Perceived value itu maksudnya apa? Value yang dipersepsikan oleh customer, bukan yang dipersepsikan oleh si owner atau penjual. Kalau aku si penjual, aku menjual produkku gitu ya. Aku mau jual apa deh? Mau jual tas gitu ya. Menurutku tas ini bagus banget. Aku membelinya dengan bahan pilihan, parasit pilihan, dijahitnya dengan sangat rapi, bahkan QC-nya, quality control-nya itu bisa lapis 3 gitu. Dan aku membandrol harga ini, menurutku itu pantas. Nah, ini kan value yang dipersepsikan kan, yang biru, V ini kan value yang dipersepsikan, sedangkan P ini tuh harga. Harga yang pantas untuk produk tersebut. Di persepsi customer. Jadi value yang di otak mereka, value itu berarti udah, oh ini tuh value-nya kayak gini, pantasnya dihargai sekian. Jadi kalau misalnya saya kasih gambar tas pertama kali, tas Eiger tadi, yang harganya 541, tetapi di persepsi customer, dia cuma pantas dihargai 200.000, nggak akan laku produk itu. Kenapa? Dianggap nggak kena harganya. V dikurangi P, minus. Akan minus, ini nggak akan kena. Gitu. Tapi kalau V dikurangi P itu masih sisa-sisa gitu, masih berlebih. Nah, itu peluang lakunya akan sangat tinggi. Nah, ini V value, P ini harganya. Nah, kalau C ini adalah communication. Communication ini maksudnya adalah bagaimana kita mempengaruhi orang. Jadi kayak misalnya informasi ini nyampe enggak. Nah, communication ini berpengaruh ke persepsi dari customer. Nah, communication ini apa aja? Nanti kita singgung ya di dalam ya. Yang pasti, teman-teman harus menguasai ini. Rumus yang simple, tapi ngefek banget. Kalau teman-teman kecantol, jualanku kok seret ya? Nah, periksa dulu di sini. Apakah, karena gini ya, apakah produk kita masih dipersepsikan murah atau masih dipersepsikan tidak seperti yang kita inginkan? Karena yang mempengaruhi persepsi itu bisa banyak banget. Pertama, dari sisi produk itu sendiri memang kelihatan tidak meyakinkan. Makanya kalau Bapak Ibu pengen membuat foto produk, video promo itu yang totalitas, yang bagus sekalian. Kenapa? Kalau dari segi penampilan aja udah terlihat pro, itu secara tidak langsung value yang dipersepsikan itu berubah, akan jadi naik lebih tinggi. Bahkan tadi kan produk yang sama, sepatu Balenciaga, tadi Bapak Ibu cuma kasih harga 500.000, bahkan paling tinggi 1.250.000, mentok-mentoknya 5 juta. Tapi begitu saya sandarkan sepatu itu dengan fotonya Raffi Ahmad, ternyata minimal 10 juta taksirannya. Ya meskipun itu masih di bawah dari harga aslinya 19 juta. Nah, itu adalah fungsi dari bagaimana customer mempersepsikan dan itu harga dari produk itu dibanderol berapa. Customer itu intinya cuma membandingkan dua ini aja sih. Jadi kalau misalnya kita sering kecantol, ya udah. Ujungnya nanti, oh ini mahal, oh ini murah banget, aku aja beli. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini detailnya kayak gini ya, Bapak Ibu ya. V, nah ini saya detailkan lagi. V ini komponen pendukungnya itu ada value fungsional, ada value emosional. Value fungsional itu maksudnya kayak gini. Misalkan kita menjual tas gitu ya, tas. Kita masih ngomongin satu produk aja. Satu tas itu tas Eiger tadi 541.000 karena memang bahan-bahannya dari bahan berkualitas, bahan pilihan, makanya dia pantas dibanderol seperti itu. Kemudian kita mengendorse, katakanlah endorse Raffi Ahmad. Tas itu dibawa Raffi Ahmad kemana-mana. Kemudian Raffi Ahmad tiba-tiba, meskipun itu harganya kurang lebih 541.000, dia merebranding dan kemudian membandrolnya dengan harga 5 juta. Nah, sisanya itu adalah value emosional. Value emosional. Jadi, kalau value fungsional itu terkait dengan materi, kemudian terkait dengan fungsi produk. Tapi kalau value emosional itu adalah value-value tambahan di luar itu. Jadi kalau misalnya ada value tambahan yang mempengaruhi persepsi, karena persepsi itu
yang bisa bentuk itu apa aja? Bisa cerita orang, bisa cerita customer lain, bisa gara-gara dia ditempatkan di lokasi yang mewah, jadi ketarik ikutan mewahnya. Nah, itu pengaruh dari value emosional. Sedangkan produknya ya itu aja gitu. Kalau misalnya saya bilang, oh ini sepatu balen bahannya seperti ini gitu, ya udah value fungsional seperti itu. Tapi ketika dia dipromosikan lewat ini, digandeng endorser ini, tiba-tiba value-nya berubah-ubah, ya itu namanya pengaruh dari value emosional. Nah, price ini adalah price harga yang disodorkan ke customer. Bentar ya, ada. Oke, nah ada beberapa kemungkinan ya, teman-teman. Kalau misalnya value yang dipersepsikan sebuah produk dibandingkan harga bandrolnya itu lebih kecil dibandingkan harganya gitu. Kayak misalnya tadi tas yang harganya mestinya 541 tapi di otak customer cuma 200-an. Itu artinya tekor. Udah nggak mungkin laku lah produk itu. Jangan-jangan ya kita harus selalu ngontrol ya. Kita harus selalu riset. Produk kita seperti apa di pasar dipersepsikan. Kita harus tahu siapa yang menguasai pasar, kompetitornya siapa, yang leading siapa, karena dia itu penentu persepsi utama. Kayak misalnya, oh pasarannya sih Iger leadernya, pasarannya tas Iger itu berapa? Ya itu biasanya mempengaruhi. Kalau misalnya tas kita mirip Iger gitu ya, dengan kualitas sama, modelnya kurang lebih mirip dan harganya ternyata jauh di bawahnya. Nah, bisa jadi kita diuntungkan. Karena akan muncul di kondisi yang kedua, kondisi yang berikutnya. Kalau value sama dengan price, itu berartinya di otak kita pikirannya, ya memang pantasnya harga segitu. Nah, kalau kondisinya V sama dengan P, maka orang akan beli jika butuh. Kalau nggak butuh, nggak akan beli. Nah, yang diharapkan itu adalah kayak gini. Ketika value yang dipersepsikan pasar itu jauh lebih tinggi dari price-nya. Bukan berarti itu harus memperbaiki atau meningkatkan bahannya harus dibagusin banget, terus habis itu desainnya dan lain-lain. Nggak selalu produknya yang harus diotak-atik. Karena kan tadi sudah dibahas, pembentuk value itu ada dua, value fungsional, value emosional. Nah, kalau misalnya mengotak-atik value fungsionalnya berat, emosionalnya yang dimainkan. Nah, jadi yang kita incer itu ini loh, bagaimana membuat produk kita value-nya itu dianggap jauh lebih tinggi daripada price-nya, harganya. Nah, bagaimana caranya? Ya communication-nya. C ini berperan. C ini berperan. Communication ini mempengaruhi apakah produk kita itu nantinya akan dianggap value-nya tinggi atau rendah gitu. Nah, itu pengaruhnya communication. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Ini ada di daerah Senopati, kalau nggak salah, di daerah Jakarta. Pantesnya nih, ini ketoprak Ciragil ini lumayan apa ya, terkenal banget di sana ketoprak Ciragil. Menurut Bapak Ibu, jika tampilan jualannya seperti ini, itu pantesnya satu porsi ketoprak itu dihargain berapa? Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol lagi. 15.000, 10.000. Kita sama-sama nggak anu ya, anggap aja kita belum pernah ke sini, cuman pas lewat ngeliat, ada ketoprak nih, tampilannya seperti ini. Kira-kira di persepsi kita akan bilang ini pantesnya berapa. Jadi kalau misalnya kita bilang pantesnya 15.000, berarti kalau si penjual ngomong ini 20.000 mas, ini 25.000, oh mahal banget pak. Tapi kalau misalnya bilang bayarnya 10.000 aja, 12.000 aja, kita pasti senang. Murah ya ternyata ya. Nah, berapa? Oh ini Mas Ferry pernah beli. Mudah-mudahan harganya nggak naik ya mas.
Udah dijawab kan sama yang pernah beli. Oke. Nah, nanti kita bahas di sininya ini. Harga normal 45.000. Nah, ini ketoprak Ciragil gini. Nang di sini tuh sebenarnya harganya 15.000, tetapi dia kan laris nih. Dia bikin kayak gini. Ini sebenarnya seberangan sama si itu tadi, si tempat tadi. Bahkan kadang kalau orang datang ke sini, itu kadang dipesaninnya ya dari situ, suppliernya dari situ. Nah, di sini sih mungkin ada dapur juga ya. Tapi main supplier di situ. Bahkan kalau orang mau bungkus pun, bungkus kan sebenarnya dia nggak, kalau misalnya orang di sini bayar mahal, katakanlah 30.000, 45.000, berarti udah naik banget ya harganya 45.000. Dia beli ambience, dia beli suasana gitu, dia beli mungkinlah karena nyamannya, wifi-nya, enak buat ngobrol, wajar dibanderol segitu. Tetapi kalau misalnya dia mau bungkus, sebenarnya kan dia nggak butuh suasana itu kan. Tapi anehnya orang-orang kelas menengah atas itu biasanya tetap milih di sini, meskipun dia sebenarnya tahu di situ harganya lebih murah dan produknya kurang lebih sama. Nah, itulah uniknya kalau misalnya kita memilih customer yang tepat. Berbeda buyer persona. Jadi, orang yang belanja di sini, yang dengan yang belanja di sini, itu secara tidak langsung, hanya dari perbedaan tempat saja, dari perbedaan konteks saja, itu sudah mencari buyer personanya sendiri. Kalau yang di sini orang bermobil, kalau di sini sebenarnya ada juga yang bermobil. Di sini kan kita lihat kan, parkirannya ada Mazdanya juga ya. Bisa jadi dia beli di sini tapi nggak dimakan di sini, tapi dibungkus. Karena kalau di sini ya lumayan sauna-sauna gitu, lumayan panas gitu maksudnya. Nah, ini adalah bagaimana sebuah pengaruh dari konteks itu benar-benar mempengaruhi harga. Nah, kalau di online itu sebenarnya kita lebih fleksibel, lebih gampang memainkan konteks tadi. Kalau di situ kan berat tuh main fisikal, jadi main pakai bangunan mewah gitu, cukup mewah kan, lumayan mewah kan restonya, itu biayanya berapa M gitu kalau bangun di Jakarta. Kalau di kota lain berapa ratus juta gitu. Nah, kalau di digital itu lebih murah. Kenapa? Karena paling banter kita bisa endorse, kita bisa bantu mengajak atau berkolaborasi dengan selebriti untuk naikin value emosional dari produk kita. Nah, ini salah satunya produknya Kirun Makarun gitu. Produk snack, tapi dia endorse-nya dari Ricky Harun. Nah, Kirun itu kan Ricky Harun. Jadi salah satu cara untuk meleverage value emosionalnya ya dari endorser. Nah, kalau ini Kang Dewa sama ini Starbucks. Kalau Starbucks itu kan udah terkenal image mahalnya. Bagaimana kalau misalnya kita punya produk, kemudian kita ingin naikin atau meleverage produk tersebut agar dinilai lebih tinggi atau dihargai lebih tinggi. Jadi kan kita tujuannya pengen naikin perceived value-nya ya. Nah, misal nih, ini ada snack gitu ya. Misalnya ini ada snack, kemudian gimana caranya agar snack ini dipersepsikan menengah atas juga, dipersepsikan premium juga. Nah, caranya adalah pinjem, cari produk yang sudah dipersepsikan oleh market premium duluan. Misalnya kita makan cemilan, tapi sampingannya ini, minuman Starbucks. Pakai frappuccino, atau mungkin espressonya Starbucks. Gitu. Nah, itu secara tidak langsung, customer yang melihat gambar produk itu seolah-olah mengasosiasikan kedua produk ini satu level. Nah, karena kan kalau misalnya otak customer dibiarkan berpikir liar, dia akan yang dia cari apa? Dia mencari memorinya dia, experience-nya dia. Kalau misalnya dia nggak pernah belanja di barang premium gitu, tiba-tiba kita sodorin segitu ya kan dia kan mempersepsikan oke, aku ambil, aku biasanya beli baju, beli gamis, harganya ya paling mahal 200.000. Kalau ada yang jual 500.000, udah nggak masuk akal, mahal gitu. Tapi ketika kita sandingkan dengan misalnya artis siapa,
atau kita sodorkan dengan sesuatu yang lux gitu, modelnya pakai mobil BMW atau mobil Mercedes, itu udah beda lagi persepsinya. Nah, itu salah satu strategi bagaimana kita meleverage produk kita tanpa kita merubah dari fungsional produk tersebut. Nah, ini trik-trik kayak gini tuh sebenarnya banyak dipakai oleh brand-brand gede juga. Ini study case yang dari pertama kali saya sering sharing inbound, itu sering banget saya angkat. Kasusnya Head and Shoulders. Kenapa? Karena sampai sekarang masih berlanjut. Bentar ya, ini mudah-mudahan soundnya masuk juga. Oh, belum masuk tadi. Oke, ini satu studi case sederhana ya. Bagaimana sebuah brand kan biasanya kalau ngiklan yang biasanya kita lihat di TV itu ya sangat menjemukan sekali kan, iklannya brand-brand kayak gitu kan. Sangat jualan. Di sini dia melibatkan Joe Taslim yang sekarang lagi viral banget, terkenal banget dengan perannya sebagai Bi-Han di Mortal Kombat, sebagai Sub-Zero gitu. Itu dia lagi naik banget di seluruh dunia, si Joe Taslim ini. Tapi saya akan ambil beberapa case mulai dari pertama kali Head and Shoulders bikin iklan. Nah, ini iklan Head Shoulders pertama. Gue capek sama ketombe. Gue udah move on ke Head and Shoulders. Ketombe kering, ketombe basah, kelar. Saatnya move on, bro. Ke Head and Shoulders. 5 kali lebih dahsyat, ketombe dan bau, kelar. Yes. Oke. Saya tanya ke Bapak Ibu, apa pendapat ke teman-teman semua, pendapat teman-teman semua ketika melihat iklan ini? Ketika melihat iklannya Head and Shoulders dengan Joe Taslim ini. Silakan share di komen. Satu kata yang mewakili iklan ini. Biasa, boring, Joe Taslimnya ganteng banget, elegan, keren, biasa aja. Ada yang bilang biasa aja. Kenapa ya? Karena iklan kayak gitu, rata-rata kayak gitu, memuji diri sendiri gitu. Hard selling laki banget. Ini Jamal, ini cowok. Laki banget. Jangan sampai kita mengagumi Joe Taslimnya. Cool. Ada yang bilang wow. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, misal nih, saya puter iklan ini 30 kali, kira-kira reaksi teman-teman gimana? Iklan yang sama, saya putar 30 kali. Bosen. Oke, ya. Intinya boring lah. Oke. Kita bandingkan dengan, ini masih iklan yang sama loh ya, iklannya Head and Shoulders. Iklan yang kedua, silakan simak. Saatnya move on, bro. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang Yakin, bro, semua, yakin. handphone silent semua, and action. Move on ke Head and Shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang Head and Shoulders tadi. Head and shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Oke, sekali lagi. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Yes. Oke. Head and sip. shoulders. Head. Head and Shoulders. Oke, ready, Jo? Ya. Oke, sip. slide in. Slide 61, take 7. Baik, udah lewat tuh. Oke, slide in. Gila nih, gue fokus banget nih, tolong deh. Oke, nggak punya banyak waktu nih buat Jo ya. Dia harus ke California, yuk. Stand by. And action. Head and Shoulders. Woi. Siapa itu? Siapa itu? Head and shoulders. Ya, gue tahu. Iya, santai dong. And action. Head and Shoulders. Berhenti gue, lu aja deh. Oke. Lu yang pegang ini. Oke.
Head and Shoulders. Handphone, sini. Ih. Bukan bro, bukan itu. Halo Tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Joe Taslim, mohon jangan telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi, Head and Shoulders. Oh iya bener. Sekali lagi yuk, stand by. And Head and Shoulders. Udah bener tuh. Jangan turun dulu. Tidur lagi dia. Slide nampak teks pungo. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Oke, itu brand yang sama, produk yang sama, tetapi bahkan endorsernya sama, influencernya sama ya Mas Joe Taslim, tapi diiklankan dengan dua konsep yang berbeda. Yang satu panjangnya cuma 16 detik, dan yang kedua itu 5 kali atau 6 kali lebih panjang iklannya. Jadi durasinya lebih lama. Tetapi kalau saya tanya ke teman-teman, lebih seneng iklan yang pertama atau iklan yang kedua? Silakan jawab, Richard. Yes, betul. Jadi, oke, saya dapat gambarannya ya. Jadi rata-rata semuanya senang iklan yang kedua. Kenapa? Karena pembawaannya fun, dia seperti story, dan kita ingin tertantang mengikuti story tersebut. Bahkan kocak, kita terhibur. Dan kalau misalnya kita penat gitu ya, kita stres gitu, terus kemudian kita ngikuti iklan ini, kita senyum-senyum sendiri gitu. Kok ada iklan kayak gini? Apakah kita bisa mikir, apakah iklan kayak gini itu efektif atau enggak? Nah, efektif atau enggak? Nah, kita bandingkan nih. Sebenarnya kalau kita mau main promosi, kita kembalikan lagi ke konsep promosi atau reklame gitu ya. Promosi atau reklame itu kalau dari bahasa Latin itu berasal dari dua suku kata. Dua kata ya. Re itu artinya mengulang. Clamo itu artinya memanggil. Artinya apa? Kita memanggil berulang-ulang. Maksudnya, kalau misalnya kata head and shoulders itu biar nancep di pikiran bawah sadar audiens itu harus diulang berkali-kali. Bayangkan kalau head and shoulders itu pakai konsep iklan yang pertama. Kita katakanlah ketika kita mau berpikir, oh kata head and shoulders itu harus aku ulang 10 sampai 20 kali. Berarti kita harus mengulang iklan itu 10 sampai 20 kali. Akan sangat boring. Bayangkan di iklan kedua tadi. Di iklan kedua tadi, itu kalau kita hitung, kata-kata head and shoulders, atau head and soldiers, atau apapun itu diulang 20 kali lebih. Dan kita masih enjoy aja gitu. Kita yang menikmati iklan ini, menikmati ya, saya bilang menikmati iklan ini itu juga nggak mempermasalahkan berapa kali head and shoulders itu diulang di situ. Padahal itu sebenarnya dia nyerang pikiran bawah sadar kita. Seolah-olah kita menyukai, sampai kita benar-benar terbiasa dengan kata itu. Nah, itulah fungsinya dari kekuatan, tadi kan ada elemen V minus P dikali C. Nah, kekuatan C atau communication itu di sini. Bagaimana kita bisa mengemas konten, itu bisa mendatangkan traffic organik dengan impact yang luar biasa. Kita cek lagi di sini ya. Kita bandingkan ya. Jadi ini iklan yang kedua nih, hasilnya. Jadi gambar yang pertama, ini iklan yang kedua. Bloopers Joe Taslim itu 28 juta views. Teman-teman bisa cari di YouTube ya, iklan ini. Terus kemudian yang versi formal itu 26 detik itu 30 juta views. Loh kan banyakan yang 30 juta views dibandingkan 28 juta views. Engagement itu nggak pernah bohong. Coba kita lihat. Kalau yang di iklan bloopers, iklan yang versi cacat tadi, komennya lihat di sini. 3.457 komen dari 28 juta views. Dan komennya rata-rata sense-nya itu positif banget. Nah, ada di sini ya. Kelihatan gitu. Bahkan ada orang yang dia baru nonton iklan hasilnya atau iklan benernya setelah nonton ini. Jadi dia itu pengen hasil akhirnya seperti apa sih iklannya, baru loncat ke sini. Bayangkan di sini itu komennya aja, engagement rate-nya lihat dari 30 juta views yang komen cuma 194. Itu artinya apa? Ini nggak sehat banget kalau dibuat konten, ini nggak sehat banget.
engagement rate, kalau ini 28 juta, kemudian yang komen 3 ribuan itu masih 10% ke atas lah ya. Kalau ini 30 juta, cuman 194 yang komen, dan komennya rata-rata negatif, masih boring lah. Tapi rata-rata mereka ngomong, kita nonton ke sini itu cuman gara-gara setelah lihat iklan bloopers baru ke sini. Dan ini memang menunjukkan bahwa ternyata selama ini tuh kita salah mengkonsep sebuah konten. Kalau kita sering berpikir bahwa konten yang bagus itu adalah yang menurut kita bagus, nah itu kita melakukan blunder. Padahal kita harusnya pakai persepsi customer. Mereka itu sebenarnya pengen konten seperti apa sih? Ketika mereka pengen dihibur, ya udah kita bikin satu konsep iklan yang menghibur. Kalau mereka pengen sebuah story, ya udah bikin aja sebuah story kayak misalnya web series dan lain-lain. Atau bikin iklan pendek tapi yang menyentuh. Nah, itu bisa. Nah, itu salah satu strategi bagaimana kita mengakali konten. Yang penting PR pertama adalah bagaimana membuat konten ini bisa diterima dulu. Itu sih kuncinya seperti itu. Kalau jadi title-nya di sini kan Mas Latif udah kasih title gitu ya. Bagaimana menggenerate traffic organik. Traffic organik. Yang satu 28 juta views dengan engagement 10%, yang satunya 30 juta views dengan engagement 0,5% aja hampir mustahil gitu ya. Karena ini kan juga endorsan dari sebelah. Kita bisa bayangin 30 juta views ini pasti di-push pakai iklan. Jadi dia bisa muncul angka 30 juta itu pasti udah duit iklan yang keluar itu banyak banget. Sedangkan ini, sisi kiri ini, karena dia menyenangkan, maka orang tertarik untuk membagikan konten ini. Karena dia melihat, oh lucu banget ini. Makanya dia mengulang-ulang. Nah, Head and Shoulders pun merasakan impact ini luar biasa banget ketika dia menemukan, oh ternyata konten bloopers ini lebih disukai daripada konten-konten yang serius. Konten-konten iklan yang kaku, formal. Sampai akhirnya dia bikin versi terbaru kayak gini. Saya puterin yang terbaru ya. Ini nyambung dengan Mortal Kombat. Karena kan kebetulan Mortal Kombat lagi hits banget. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua orang lagi ngobrolin Mortal Kombat. Dan ngobrolin peran Joe Taslim sebagai Sub-Zero di sana. Karena dia itu seolah-olah membawa seluruh movie itu seolah punyanya Joe Taslim. Nah, ini kita lihat bagaimana Head and Shoulders memanfaatkan momen itu. Habis lu sekarang. Gue gak akan pernah nyerah. Fokus. Gue. Dari tadi lu garuk melulu, bro. Ada kameramen yang lain nggak? Ganti aja nih. Lu pulang dulu deh. Gatel bang, gak tahan. Kalau lu gatel. Iya bang. Itu gara-gara ketemu basah. Move on dong ke Head and Shoulders Itch Care baru. Baru, Head and Shoulders Itch Care dengan eukaliptus. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Udah nggak gatel, bro? Udah enggak dong. Gitu dong. Yuk, syuting lagi lah. Move on ke Head and Shoulders. Kenapa jadi iklan Head and Shoulders? Salah callingan, bro. Siapa yang ngasih nih sampo? Baca skrip nggak? Baca skrip nggak? Ini siapa yang nggak salah callingan, bro? Lo sih, aduh, ini iklan film, bro. Baca skrip, bro. Ulang sekali lagi. Bukan iklan. Ulang sekali lagi. Capek nih. Ini capek. Oke, saya minta pendapatnya tentang iklan yang kedua ini. Ini sebenarnya lebih hard selling dibandingkan iklan bloopers yang tadi ya. Tapi kalau menurut teman-teman, gimana iklan yang kedua ini? Iklan yang barusan. Iklan terbaru itu. Monggo silakan di komen. Itu hard selling loh. Hard selling tapi tetap seru. Ya, bagaimana inbound itu sebenarnya konsep seperti itu. Bagaimana membuat sebuah konten marketing itu menjadi menyenangkan. Agar apa? Agar ada orang lain, audiens yang ikut menyebarkan konten kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari kekuatan kita sendiri,
punya konten asal-asalan, maka nyebarinnya seperti apa? Nyebarinnya ya pasti pakai iklan, di-push. Dan itu artinya apa? Cost banget. Mahal banget. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan iklan, ya udah, berarti kita siap-siap bengkak di budget marketing. Nah, fungsinya inbound marketing itu sebenarnya bukan hanya menghemat budget marketing ya, karena secara praktek itu biayanya bisa terpangkas 60% minimal. 60% lebih murah, bayangkan. UKM itu ya, jadi dari beberapa yang pernah saya temenin gitu, pernah saya tanganin, itu budget marketingnya meskipun dia levelnya UKM, itu ngiklan di Facebook itu bisa sampai 1 miliar gitu, bisa sampai minimal paling minim itu 200 juta. Bayangkan kalau itu bisa kita pangkas 60%-nya aja tanpa menghilangkan efektivitas. Artinya apa? Tetap bisa mendatangkan sales yang sama bahkan lebih bagus. Nah, itu strateginya bagaimana inbound marketing itu seperti itu sih, bagaimana memanfaatkan konten-konten marketing disulap menjadi sesuatu yang lebih menarik gitu, agar kita bisa memanfaatkan customer untuk ikut menyebarkan konten itu. Nah, ini salah satu hijab ya, yang menggunakan konsep fun. Marketingnya menggunakan konsep fun. Ingin aku teriak ya, kan yang kena temanku. Oke, ini adalah satu contoh bagaimana konten dari hijab. Kalau menurut teman-teman, ini itu soft selling atau hard selling? Silakan komen. Soft. Ada satu yang menjawab hard. Soft, oh ya, semuanya menjawab soft. Kesannya mungkin soft ya, tapi sebenarnya dia itu sudah, kalau menurut saya udah hard banget. Dalam setiap adegannya, dia itu sudah mengenakan hijab yang dia jual, gitu. Dia sudah memamerkan hijab yang dia jual. Artinya apa? Kalau kita ngomongin konteks pakaian, itu kita nggak perlu banyak mengedukasi market. Nggak perlu kita menjelaskan kayak misalnya kita jelasin skincare gitu ya. Serum itu manfaatnya apa? Kenapa serum kita lebih bagus daripada kompetitor atau dengan brand dan lain-lain gitu. Brand lain, brand B, brand C gitu. Nggak perlu kayak gitu. Jadi ketika kita main di sesuatu yang nggak perlu lagi mengedukasi market, ya udah tunjukin aja langsung produknya seperti apa. Nah, tinggal bagaimana mempengaruhi value emosionalnya ya, bikin sesuatu yang orang suka. Kalau di sini dia melihat orang suka banget dihibur, makanya dia bikin sesuatu yang fun. Nah, ini adalah strategi bagaimana hard selling, tetapi dikemasnya, di packagingnya itu benar-benar fun, jadi orang nggak terasa di hard sellingin. Nah, itu salah satu contoh. Impact-nya, si owner ini mampu mendatangkan traffic 500 reseller per hari. Kalau satu reseller itu kurang lebih belanjanya kurang lebih 2 juta sampai 4 juta, bisa tinggal kalikan aja gitu ya. Lumayan gitu. Banget, lumayan pakai banget. Hanya gara-gara konten. Jadi nggak perlu sesuatu yang jualan yang bener-bener hard selling banget gitu, tapi hanya konsisten bikin konten yang benar-benar menghibur audiensnya, dia sudah mampu melakukan penjualan yang sangat bagus. Nah, konsep inbound metodologi, saya langsung maju ke inbound metodologi ya. Itu secara garis besar, itu ada 4 tahapan. Pertama adalah, ini attract. Attract itu adalah strategi bagaimana kita mendatangkan orang
mendatangkan traffic, itu attract. Dari orang yang sama sekali nggak kenal brand kita, jadi tahu siapa kita. Nah, itu konsep bagaimana merubah strangers menjadi visitor. Traffic itu kan adalah orang yang sama sekali nggak kenal, gara-gara melihat konten kita jadi tertarik nih. Nah, itu dia sudah datang jadi traffic. Kemudian traffic atau visitors ini, itu kita punya satu tugas lagi nih. Kita convert. Convert itu apa? Merubah visitors, orang yang sudah hadir, jadi visitors ini, kita rubah menjadi leads. Leads itu artinya apa? Prospek. Prospek itu adalah orang yang punya komitmen untuk menerima konten kita di masa depan. Kalau dulu untuk jadi prospek itu ribet banget. Harus isi form, harus subscribe email, harus istilahnya harus ikut grup tertentu gitu. Istilahnya dimasukin kolam lah. Kalau sekarang udah nggak relevan lagi. Bisa tapi berat banget. Ngapain? Kelamaan. Ya udah, kalau misalnya kita pengen mengubah visitor menjadi leads atau prospek, kasih sesuatu yang lebih mudah. Misalnya follow IG, kemudian follow TikTok, langsung ke akun sosial media kita gitu. Kalau memungkinkan untuk ditarik ke grup, itu bisa ditarik, tetapi ada resikonya. Kalau misalnya kita pakai grup-grupan, kalau kita lelah memaintain mereka, maksudnya apa? Grup itu ibarat ikan di kolam, harus secara rutin tiap hari itu dikasih makan. Jangan sampai kita kelupaan. Kalau misalnya kita lama nggak kasih makan, dia akan left. Dia nggak hanya left, tetapi dia akan left dengan disappointment, dengan kekecewaan. Kalau mereka kecewa dan dipendam dalam hati, it's okay. Tetapi kalau dia kecewa kemudian cerita ke orang lain, itu yang nggak bagus. Nah, makanya permudah orang untuk menerima konten kita ke depan. Kalau misalnya cukup follow, ya udah follow aja. Yang penting hajar terus dengan valuable content, konten yang bermanfaat. Nah, yang kemudian setelah prospek mau diapain? Nah, setelah prospek ya otomatis dia kita konversi menjadi customer dong. Ketika dia sudah masuk untuk ikut follow kita, subscribe ke konten-konten atau channel kita gitu. Udah hajar terus. Bukan langsung ke hard selling gitu, enggak ya. Tetap aja kasih mereka itu sukanya apa sih, dihibur. Kalau misalnya kita jualan, boleh jualan, tetapi jangan terlalu berlebihan. Katakanlah dari 4 konten gitu ya. 4 konten, 3 konten kesukaan mereka, 1 jualan, it's okay. Tapi jangan misalnya kita punya 4 konten aja, 4 konten semuanya hard selling semua, jangan. Nah, mereka pasti kabur semua. Dan yang terakhir adalah esensi dari inbound itu di sini sebenarnya. Delight. Delight itu adalah strategi bagaimana merubah orang yang sudah pernah membeli ke kita jadikan sebagai promoters. Promoters itu adalah orang yang ikut mempromosikan produk kita. Sampai saat ini, kekuatan yang mampu mempengaruhi orang untuk membeli itu adalah pengaruh dari experience customer. Experience customer itu apa? Customer yang sudah pernah membeli dari kita. Makanya ketika saya tanya ke teman-teman bisnis sudah berapa lama? Kalau misalnya 2 tahun ke atas, tetapi masih mengandalkan traffic attract, itu sayang banget. Kenapa? Karena attract ini, istilahnya, attract ini itu cost-nya tinggi banget. Katakanlah meskipun tadi punya konten sebagus kontennya Juta Slim tadi ya, tapi tetap aja untuk pertama kali kita nge-push-nya ya harus di-push pakai iklan, pakai endorser, pakai influencer dan lain-lain. Itu tetap aja cost. Bisa dibiarin kayak gitu, tetapi ya agak lambat. Tapi kalau kita pengen lebih cepat, di-trigger aja pakai iklan gitu. Tapi kalau sudah jalan, kalau memang kontennya bagus, pasti akan nyebar dengan sendirinya. Nah, kalau di dalam inbound marketing itu ada konsep yang namanya merubah customer menjadi promoter. Nah, ini yang membuat biaya marketing menjadi murah itu. Jadi kita memangkas pengeluaran di attract. Jadi kita optimalkan di delight. Bagaimana mengkonversi customer menjadi promoters? Ya banyak banget sih. Misal nih, kalau misalnya warung soto gitu ya, kita seneng banget kalau ngomongin kuliner. Kalau ngomongin warung soto, dia beli soto dikasih bonus ceker, ya. Sesuatu yang menghibur, yang bikin mereka tambah seneng, bikin tambah loyal ke kita, yaitu mampu merubah mereka menjadi sekedar customer aja menjadi promoters. Tergantung jualan kita ya. Nanti kita pikirin nih,
Kira-kira apa yang bikin happy mereka itu apa? Nah, konsep dari inbound sendiri itu kalau didefinisikan ini udah berkembang ya. Kalau tadi kan masih linear kayak gini ya. Linear itu maksudnya udah setelah jadi promoters ya udah dibiarin gitu. Tapi ada satu konsep yang berkembang, bagaimana benar-benar dirawat, customer itu benar-benar dirawat. Orang yang sudah beli, nah pertama kan traffic, ini strategi ini dikembangkan oleh Jim Collins. Jim Collins itu penulis salah satu buku manajemen terbaik abad ini ya. Karena saking bagusnya bukunya, namanya Good to Great. Dan salah satu study case-nya itu Amazon. Amazon itu punya strategi yang unik banget, sehingga dia bisa bergerak secara eksponensial. Lonjakannya itu luar biasa. Hanya dalam waktu 10 tahun, dia bahkan menjadi salah satu company terbesar di dunia. Bahkan si Jeff Bezos masih bertengger di deretan orang paling kaya di dunia. Nah, dia kekuatannya itu bukan dengan ngiklan, dengan menarik customer baru gitu, enggak. Dengan customer experience. Jadi dia menciptakan customer experience yang luar biasa, sampai orang yang di sini merasakan experience itu, ikut mendatangkan orang baru untuk belanja di tempatnya dia. Ya kayak misalnya kita beli di Shopee gitu ya. Anggap aja Shopee sebagai Amazon gitu ya. Shopee itu pelayanannya bagus banget, sampai kita itu kesengsem gitu. Sampai kita selain kita terpacu pengen beli lagi, kita juga ngajak orang untuk beli. Nah, kalau Amazon itu prinsipnya kayak gitu. Bagaimana dia memberikan customer experience yang berbeda? Dia itu mengamati gitu. Kompetitor itu rata-rata misalnya dia ada orang beli, itu pelayanannya secepat apa? Pengiriman barang secepat apa? Mulai dari orang milih, bayar, sampai barang itu diterima berapa lama? Kalau dia melihat orang lain, kompetitor itu butuh 7 hari, dia bisa persingkat 3 hari. Kalau misalnya berkembang, mereka bisa 3 hari untuk jarak dekat. Amazon bisa 1 hari. Bahkan kalau di Cina itu Alibaba gitu ya. Kalau kompetitor 1 hari, dia bisa bikin dalam beberapa jam. 1 jam. Nah, itu adalah customer experience. Nah, bagaimana merubah customer tadi itu bisa menjadi mesin promotor kita. Jadi tenaga marketer kita itu bukan hanya para copywriter kita, bukan. Tetapi tenaga marketer kita itu adalah customer kita sendiri. Makanya di sini growth itu adalah pusat pertumbuhan kita itu adalah customer. Flywheel itu cuma ada 3 bagian. Attract itu adalah bagaimana mendatangkan traffic. Engage itu adalah merubah traffic menjadi prospek sekaligus menjadi customer. Nah, sedangkan delight itu merubah customer yang sudah beli ke kita, yang sudah menikmati konten kita. Dia mungkin belum beli, tetapi dia senang sama konten-konten kita, akhirnya dia ikut mempromosikan produk kita. Mungkinkah? Kalau di Flywheel mungkin. Jadi, promoters itu nggak harus beli dulu, tetapi ketika dia sudah menikmati konten-konten kita dan dia senang, katakanlah, misalnya kita bikin konten tentang hijab, konten tentang tutorial makeup, misalnya kita jualan skincare, kita jualan tas gitu, kemudian kita bikin tutorial bagaimana sih tas untuk ke pesta, untuk hangout dan lain-lain. Dan orang suka, selain orang terpikir untuk beli di situ, ketika ada temennya nanya, circle-nya dia nanya, tas yang bagus itu apa? Dia akan ngerekomendasiin tas yang yang kontennya dia suka tadi. Meskipun mungkin dia sendiri belum beli. Itu mungkin terjadi. Makanya di sini di konsep flywheel itu nggak ada closing sales, itu nggak ada. Closing sales itu nggak ada. Tapi dari attract, engage langsung delight. Nah, di sini orang-orang yang sudah masuk ke lingkaran ini, menurut konsep flywheel harusnya nggak boleh keluar. Karena apa? Dia harus kita delight, kita bahagiakan agar ikut mempromosikan produk-produk kita. Nah, ini pergeseran yang luar biasa daripada konsep marketing yang lama ke konsep marketing yang baru. Di yang lama, output-nya itu customer. Customer itu ya udah marketing mendatangkan traffic, kemudian memprospek sampai dia siap untuk dijuali, akhirnya orang sales turun tangan menjuali, akhirnya closing jadi customer. Sedangkan di sini customer itu nggak boleh keluar. Kalau di sini kan customer keluar di sisi kiri, funneling. Tapi kalau di flywheel, customer itu harus ada untuk ikut mendatangkan traffic bagi kita.
Nah, itu yang membuat marketing, inbound marketing itu menjadi jauh lebih murah dibandingkan konvensional. Marketing itu ada 3 sebenarnya. Ada earn. Earn itu apa? Earn itu adalah sesuatu yang kita dapatkan tanpa kita bikin. Kayak misalnya kita bikin produk bagus banget, pelayanan bagus banget, kemudian customer seneng. Akhirnya dia review, bikin konten TikTok tentang kita, bikin story menceritakan betapa bagusnya pelayanan kita. Nah, itu namanya earn media. Kita nggak desain, kita nggak bayar orang, tetapi orang yang kasih ke kita. Sedangkan paid ini adalah konten promosi atau channel promosi yang kita memang bayar. Kita ngiklan, kita pakai endorser, pakai influencer, itu biasanya pakai paid. Own ini adalah kita nggak bayar, nggak melibatkan pihak lain, tapi ini kita rawat sendiri. Nah, jangan salah kaprah ya. Own ini meskipun itu nggak bayar kayak iklan gitu, nggak bayar kayak Facebook Ads atau IG Ads, tapi dia tetap butuh biaya. Cuman biayanya jauh lebih murah dibandingkan paid. Own itu contohnya biayanya apa? Biayanya bikin konten yang bagus, hire talent yang pro untuk konten kita, bikin editing yang pro untuk konten kita. Nah, itu untuk own media. Nah, tugas marketing itu memanfaatkan 3 elemen ini. Cuman minimalkan penggunaan paid. Paid itu pakai di fase-fase awal aja. Dibuat attract. Tapi kalau sudah masuk, manfaatkan own dan earn. Ini aja. 3 itu aja. Nah, kalau dalam bahasa yang sangat sederhana, attract itu adalah seni bagaimana kita ngertiin kemauan customer. Ngerti apa sih problem customer itu seperti apa sih. Misalnya mereka butuh hiburan, ya udah bikin konten hiburan. Ketika mereka senang dengan cerita-cerita, ya udah bikin cerita. Ketika mereka, tergantung target market kita ya, kalau mereka senang butuh dikasih informasi baru, ya udah kasih update-update berita terbaru atau info terbaru. Tergantung siapa target market kita. Nah, engage ini berarti bagaimana kita bikin nyaman. Jadi kita dengerin terus apa kebutuhan mereka, kendala mereka, udah kita kasih konten sesuai dengan apa yang mereka tanyain, apa yang mereka keluhkan. Itu bisa bikin mereka betah. Intinya apa? Mereka diperhatikan. Nah, delight ini kasih kejutan-kejutan yang bikin mereka kangen sama kita. Yang orang lain nggak kasih, kita kasih. Gitu sih. Sesimpel dalam bahasanya, dalam bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ini lebih apanya ya, lebih sistematisnya kayak gini. Kita pakai bahasa 3N, ngertiin atau dengan care. Kemudian nolongin, maksudnya apa? Kita udah tahu masalahnya kayak gini, oke kita solusiin, kita bantu solusiin. Meskipun itu dengan ide. Orang mau ke pesta bingung nih, mau pakai make up seperti apa, busana seperti apa. Oke, kita bantu selesaiin masalahnya, kita bikin tutorialnya. Nah, itu namanya nolongin. Ngangenin, kita kasih kejutan. Mereka senang konten kita, oke kita delight mereka, kita tambahin kontennya. Kemudian mereka ternyata tertarik untuk beli, kita udah spare ya, spare margin untuk buat bonus, udah kasih bonus, biar mereka tambah senang. Intinya, delight them, bikin happy mereka. Kalau mereka udah senang, mereka akan membantu menyebarkan konten-konten kita. Nah, jadi ini lebih detailnya kayak gini. Saya kasih singkat, nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen diskusi lebih lanjut, monggo di sesi berikutnya, atau tanya-tanya di grup saya yang Telegram tadi, itu monggo. Care itu kayak gini, kenali target market kita itu seperti apa, biar kita tahu kesukaan dan kebiasaan mereka seperti apa, dream mereka seperti apa, masalah mereka sehari-hari seperti apa. Kayak misalnya orang tua dengan daring, kita mau jual gamis, kita mau jual skincare, target marketnya itu orang ibu-ibu yang tiap hari disibukkan dengan anaknya yang daring. Akhirnya kita kasih tips-tips bagaimana sih membuat anak mandiri. Jadi meskipun daring nggak ngerepotin kita. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari mereka. Kita harus pikirkan juga bagaimana cara mendekati mereka. Kalau mereka istilahnya nyaman didekati dengan story WA, ya udah pakai story WA. Dengan IG, pakai feed IG, manfaatkan story IG, dengan Q&A, dan lain-lain. Intinya,
mereka nyamannya seperti apa, ya udah kita deketin. Jangan sampai kita salah sasaran. Target kita Gen Z gitu ya, anak yang muda-muda banget, dia nggak main Facebook, tapi kita gaver di Facebook Ad, nah itu nggak kena sasaran. Atau kita bikin konten banyak di Facebook, nah itu nggak kena sasaran. Misalnya Gen Z kan mainnya paling TikTok sama IG, ya udah di situ dihajar. Nah, pikirkan sampai seperti itu. Nah, solution itu kita benar-benar jadi expert ya, expert terhadap masalah mereka. Jadi pada level ya benar-benar kalau, tapi paling bagus gini ya, hubungkan dengan value dari produk kita. Kalau misalnya produk kita fashion gitu, tas, ya udah segala sesuatu tentang fashion kita harus jadi ahli. Nah, itu kita harus tahu sehari-harinya masalah tentang fashion itu apa sih? Bikinin konten. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sampai kita mulai menunjukkan produk nih. Jadi kan di sela-sela tutorial gitu, kita udah nunjukin, oh ke pesta itu pakai tas ini loh. Nah, kita bisa masukin produk kita seperti itu. Oh, kalau misalnya kita mau make up ke pesta itu kayak gini loh. Nah, pelan-pelan produk skincare kita keluarin nih. Sebelum pakai make up atau sesudah pakai make up, pakai produk ini, skincare ini biar lebih glowing. Nah, seperti itu. Nah, ini ada prinsip ya, namanya AVA. AVA itu availability, visibility, and advocacy. Maksudnya apa sih? Ini berlaku juga ya, untuk produk berlaku, untuk konten juga berlaku. Maksudnya apa? Perhatikan prinsip AVA ini. Ketika kita sudah menggencarkan promosi, pastikan produk kita itu juga sedia gitu. Kalau mereka order, kita bisa cepat melayani. Kalaupun, nah misalnya nih, kalaupun kita menggunakan kekuatan customer untuk produksi, ya udah berarti bikin pre-order. Nah, kalau bikin pre-order kayak gini, pastikan kita bisa menyelesaikannya tepat waktu. Nah, kemudian visibility ini apa? Visibility ini kalau produk, ya pastikan kita sering nongol dengan produk kita. Ya entah itu dengan konten, entah itu dengan ya sesekali dengan hard selling tadi. Visibility ini adalah frekuensi kemunculan kita itu harus sering terlihat. Bandingkan dengan kompetitor. Kompetitor kalau misalnya dia lebih sering muncul, ya otomatis kita ketimpa sama mereka. Begitu juga dengan konten. Jangan sampai konten kita kalah sama kompetitor. Kita harus lebih dominan dibandingkan kompetitor. Nah, advocacy ini apa? Advocacy ini adalah strategi bagaimana kita mempengaruhi pelanggan. Misalnya ada yang nanya gitu, yang nanya ke kita gitu, kita bisa mempengaruhi mereka. Advocacy itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, ada kios buah, produknya ada, dia dipajang, tetapi nggak ada orang di situ yang ngejelasin. Gitu. Nah, itu advokasi itu miripnya seperti itu. Ada orang yang benar-benar mempengaruhi atau menggiring orang untuk membeli. Nah, kalau di toko-toko HP itu biasanya ada SPG gitu yang misalnya dengan brand-brand tertentu. Gitu. Nah, itu salah satu influencer yang mengadvocate, yang bisa mempengaruhi orang yang awalnya datang dengan brand ini, pengennya beli Samsung gitu, ketika di sana dipengaruhi untuk beli Apple, gitu, iPhone gitu. Nah, itu strategi bagaimana mempengaruhi. Yang terakhir adalah ngangenin. Ngangenin itu unforgettable experience. Artinya apa? Ahli nyenengin pelanggan. Nah, maksudnya gini, ketika orang sudah beli, customer sudah beli, kita harus ngerti nih. Tanyakan kepada mereka suka nggak dengan produknya, pengalaman mereka seperti apa. Kemudian minta masukan ke mereka juga, gitu. Minta masukan ke mereka juga, ini kurang apa ya produk kita ya. Nah, ini adalah strategi bagaimana kita care dengan mereka. Strict bagaimana kita tetap nempel sama pelanggan-pelanggan kita, meskipun mereka sudah beli. Nah, care itu meskipun kita nggak punya budget buat hadiah nih, oke, care aja. Care itu maksudnya adalah kasih ke mereka perhatian. Nah itu, nanya aja, itu sebenarnya mereka sudah merasa diperhatikan. Nah ini baru, makanya di sini saya kasih nomor 3 itu kasih hadiah. Kasih hadiah itu
oke deh kalau memang kita punya budget lebih, kasih surprise, kasih bonus-bonus. Nah, nomor 4 adalah minta mereka ikut mempromosikan produk kita. Nah, kalau mereka udah senang sama kita, Bu, kasih review kita dong di Google, kasih review kita dong di toko kita di Shopee. Nah, itu adalah strategi bagaimana ikut mempromosikan produk kita. Story dari customer, entah itu rating, review, itu benar-benar mempengaruhi trust dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, semakin banyak orang yang kita bikin happy dengan produk dan layanan kita, maka semakin banyak orang yang kita libatkan untuk pertumbuhan bisnis kita. Itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Monggo kalau ada yang ingin tanya, silakan yang pengen berdiskusi. Gitu. Mas Latif, kita punya waktu berapa lama, Mas? Udah hampir jam 10. Kita mulainya tadi jam hampir setengah 10 ya? Setengah 9. Iya. Oke. Maksimal berapa pertanyaan ya? 3 pertanyaan cukup ya? 3 pertanyaan mungkin ya. Iya, kalau misalnya ada yang nanya sih. Oke Mas, ini panjang banget Mas dari Mas Hadi. Ya, setuju banget. Marketing dengan hati lebih berkesan di hati. Sekarang banyak penjual online yang kurang care, ya. Atau biasa kita sebut lebih ke outbound ya Mas ya. Iya. Lebih mementingkan funnel banget. Hal yang paling sering kita temui adalah saat melakukan prospek dan closing ngejar-ngejar tiap jam agar segera transfer kayak kolektor. Giliran sudah transfer, nggak ada update atau basa-basi lagi. Misal update-nya kapan mau dikirim, barangnya yang kita pesan, sampai banyak juga video COD yang viral dengan korban para Gojek. Semoga jadi masukan buat teman-teman yang berbisnis online bahwa teknologi hanya sebagai alat. Yes, tapi banget. Yang lebih penting adalah humanis. Yeah. Karena jualan sesama manusia. Wah, keren ini iya. Dari Mas Hadi. Setuju banget sama Mas Hadi ini. Aku punya cerita menarik sih. Jadi punya teman sendiri sih. Dia kebetulan main bisnis retail kayak baby care gitu ya. Baby care, segala jenis perlengkapan bayi gitu. Mainnya di Malaysia. Di Malaysia itu istilahnya cost untuk tenaga kerja itu lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kita hire CS gitu untuk melayani tanya jawab itu lumayan tinggi banget cost-nya. Jadi rata-rata mereka pakai apa? Bot, mesin penjawab otomatis. Kelemahan dari mesin penjawab otomatis itu apa? Kaku, nggak ada hati. Makanya salah satu unique value proposition-nya dia bagaimana produk mereka bisa berbeda. Dia pakai diferensiasi di pelayanan. Jadi keunggulannya dia di pelayanan, dia rekrut tenaga kerja dari Indonesia yang lebih murah untuk melayani pembeli-pembeli dari Malaysia. Dan otomatis ternyata customer itu lebih suka dilayani oleh orang dibandingkan dengan bot. Nah, artinya apa? Teknologi itu memang sebagai alat. Ya, katakanlah oke lah, kita bisa pakai bot di WA bisnis atau mungkin kita pakai platform apapun boleh, tetapi tetap ya kalau sifatnya cuma nanya ongkir terus warnanya tersedia apa aja mungkin itu bisa pakai bot. Tapi bisa jadi mereka itu ada pengen nanya-nanyanya, diskusi-diskusinya. Oke, kita layani dengan orang. Nah, itu makanya ngefek banget. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Hadi ya. Ini saya langsung jam ya, Mas Latif ya. Boleh langsung jam boleh. Iya, Mas, untuk marketing properti ingin baunya seperti apa? Nah, ini aku pengen nanya dulu. Propertinya sudah jalan atau masih biasanya kan kalau properti itu kan kadang gini. Kita kadang ya aku kasih tahu ya, maksudnya gini. Kadang kalau orang properti kan lahan aja dia masih belum terima sertifikatnya, dia masih deal-dealan sama si penjual gitu. Tapi marketingnya udah jalan duluan. Nah, itu berarti dia jualan konsep. Kalau jualan konsep seperti itu ya benar-benar dimatengin nih kira-kira ke depannya kita mau nyasar target market seperti apa. Misalnya kita target market orang yang value investing. Value investing itu kayak gini. Kebanyakan kayak gini, orang yang beli properti niatnya untuk investasi. Nah, kalau misalnya kita mau beli properti untuk investasi, berarti konten-kontennya mengarah ke sana.
membandingkan antara investasi properti dengan investasi deposito, dengan saham, bahkan kalau sekarang dengan kripto dan lain-lain, jauh lebih safe, jauh lebih menguntungkan mana. Jadi kita main di situ. Kalau kita sudah jelas gitu, maksudnya konsep produk kita seperti apa, udah jelas gitu, main konten-konten tentang produk, main konten-konten tentang produk. Jadi kalau misalnya kita bisa menunjukkan portofolio, kita punya project yang sebelumnya gitu ya. Kita tunjukkan, ini nih, kita sukses dengan konsep perumahan di sini. Sekarang kita beralih yang baru dengan seperti ini, desainnya kayak gini, harganya seperti ini, langsung dijelasin sampai harganya seperti ini. Itu semuanya dikontenin. Kalau misalnya ada grup, nanti saya kirim contoh-contoh kontennya properti seperti apa sih. Kebetulan aku dulu juga ada grup properti, tapi sekarang udah saya serahin ke teman untuk maintain gitu ya, karena diskusinya udah lebih teknis ke jualan perumahan, strategi bagaimana handle stakeholder dan lain-lain. Kalau untuk konten marketingnya, nanti aku kasih contoh-contohnya. Yang penting kita tahu nih target market yang kita hadapi seperti apa. Kalau memang mereka nyari properti mau untuk keuntungan investasi, ya udah kita ngomongin edukasi investasi. Kalau dia nyarinya untuk ditinggalin karena kayak misalnya duitnya terbatas dan lain-lain, ya udah, ya kita kasih edukasi properti paling terjangkau ya sesuai dengan pain point mereka seperti apa. Yang penting adalah kita itu harus konsisten. Konsisten maksudnya gini, lokasi kita di sini, sekarang progresnya udah kayak gini. Biasanya kalau udah mulai dibangun rumah nih harganya langsung melonjak naik nih kayak gini. Itu dikontenin aja. Boleh ada kontennya, boleh ada orangnya, atau cuman market konsep animasi, itu juga bisa. Kalau memang belum ada produknya loh ya. Kalau ada produknya jauh lebih gampang. Jadi kita bisa ngonten di situ, mainkan fasilitas yang ada di sana, misalnya ada fasilitas berkuda, ada fasilitas taman, ada fasilitas kolam renang, itu yang di storytelling kan. Nah, banyak sih contoh properti itu sebenarnya banyak banget. Bentar. Next ada lagi. Langsung ke Kak Tias Puspita ya. Ide konten yang menarik untuk attract jual buku premium, mohon masukannya. Buku itu paling enak dicuplik. Kalau silakan nanti kan tadi udah di-share sama Mas Latif akun Facebook saya. Nah, saya ini salah satu kontributor di Klub Inovator Bisnis punyanya Dr. Indrawan Nugroho. Jadi beliau ini salah satu pakar value creation, saya bilangnya, pakar inovasi gitu. Beliau ini jual buku Rise Above the Crowd. Buku beliau itu Rise Above the Crowd. Jadi strateginya adalah dikupas bukunya. Jadi benar-benar orang itu ketika mau membeli buku itu benar-benar tahu, oh yang menarik dari buku ini itu apa sih? Gitu. Kira-kira yang membuat ini kita hubungkan ya. Jadi benar-benar kita ulas gitu. Jadi katakanlah kita punya berapa bab ya? Katakanlah punya 10 bab atau 12 bab. 1, 2, 3 bab pertama itu udah bahas tuntas aja. Jadi bahasanya ini ada di buku ini nih. Nah, langsung bikinin konten pendek-pendek 1 menitan gitu udah cukup. Kalau Pak Indrawan dia bikin konten YouTube. Semakin niat semakin bagus. Jadi langsung dihubungkan dengan konteks sekarang. Misalnya dia bahas tentang perseteruan Marvel Universe dengan DC Universe gitu ya. Itu benar-benar dibahas, tapi di dalam persepsi bukunya dia. Ini kalau di buku ini itu di bagian ini itu dibahas nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi digabungkan dengan yang lagi heboh sekarang apa. Nah, salah satu strateginya seperti itu. Hubungkan dengan sesuatu yang lagi happening, yang lagi terjadi, kemudian kita sambungkan dengan konten dari buku kita. Ini sudah 3 pertanyaan.
Mas Latif sudah 3 pertanyaan. Bonus deh. Bonus. Oke. Mohon idenya marketing baju olahraga muslimah. Soalnya kan kalau atas sendiri nggak ada yang syar'i banget, Ustazah. Nah, tetap kita harus, kalau menurutku sih kita tetap harus cari talent ya untuk ngejelasin konsep olahraga muslimah itu seperti apa sih, bedanya dengan baju olahraga biasa itu apa sih. Ya kita harus benar-benar bisa nunjukin kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa gitu. Kita harus bisa jelasin. Nah, terus kita juga kasih juga bukan hanya sekedar itu, tapi additionalnya kita bisa kasih tips-tips sendiri. Misalnya olahraga yang cocok untuk muslimah itu apa aja. Olahraga yang disunahkan oleh Nabi itu apa aja dan dampaknya seperti apa. Nah, itu kita bisa jadikan konten-konten rutin di akun sosial media kita. Bisa buat channel YouTube ataupun konten TikTok. Oke. Ya, ini sudah ada di grup diskusinya, udah di-share sama Mas Latif ya. Sama, busana muslim konsepnya sama. Kalau busana muslim ini sebenarnya lebih, ini pertanyaan terakhir ya. Busana muslim itu sebenarnya sama karena dia itu ibaratnya red ocean. Red ocean itu adalah produk yang secara karakter pemainnya banyak, tapi kelebihannya adalah kita nggak perlu lagi mengedukasi market, karena semua orang sudah berlomba mengedukasi market. Sama kayak gamis gitu. Gamis itu sebenarnya kita nggak perlu capek-capek mengedukasi market. Kita tinggal nunjukin aja gamisnya seperti apa, pricingnya seperti apa, nah tinggal kita mainkan konteksnya. Kita pakai konsep seperti apa? Mau pakai konsep storytelling, model kayak Aulia Hijab tadi, atau mau model tutorial-tutorial, itu juga bisa. Tutorial bagaimana baju ke pesta, baju hangout, dan lain-lain, itu juga bisa. Kita bikin secara konsisten. Nah, terus bentar, ini ada jawaban dari Kak Neno nih. Udah Mas, udah bikin yang kayak gitu, masih belum mungkin ya. Belum mungkin di mananya nih? Kan problemnya marketing itu sebenarnya 2 aja sih. Apakah problem di relevansi? Relevansi itu maksudnya apakah konten kita cocok dengan target market kita? Yang kedua adalah problem di reach. Problem di reach itu maksudnya gini, konten kita bagus, tetapi reach-nya kecil, karena kita cuma mengandalkan follower kita, mengandalkan subscriber kita, friend kita yang cuman circle-nya memang sedikit. Makanya kalau problemnya di reach, itu berarti tinggal dinaikin jangkauannya. Naikin jangkauan bisa pakai endorser, bisa pakai paid promote, iklan di FB, IG, dan lain-lain. Kalau problem di relevansi, nah ini harus kita kaji, karena kan bisa jadi memang konten kita belum diterima oleh audiens kita. Makanya strategi kalau bikin konten itu memang cek dulu relevansinya udah kena belum. Kalau misalnya kita punya follower 10.000, engagement-nya udah 5% ke atas, itu artinya udah bagus banget. Yang komen udah bagus, yang like udah bagus, berarti tugas kita selanjutnya adalah ketika yang komen itu-itu aja dan yang beli itu-itu aja, berarti kita naikin reach-nya. Jadi relevansi udah tersolusikan, berarti tinggal naikin reach-nya. Nah, jangan dibalik ya. Reach dulu baru relevan. Reach dulu maksudnya apa? Ngiklan dulu, baru dipelajari, kenapa orang nggak suka ya? Jangan, kebalik. Itu buang-buang duit iklan. Buang-buang duit endorsan. Makanya kita fokus relevansi dulu, baru mikirin reach. Nah, itu sih. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, Mas Latif, kurang lebih seperti itu, Mas. Siap. Matur nuwun, jazakallahu khair, Mas Saiful. Oke, sami-sami Mas Latif. Alhamdulillah teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan, nanti insya Allah bisa dilanjut di grup. Dan ini ya, ada grup Telegram ya Mas ya, 2 arah ya. Iya. Grup Telegram 2 arah, monggo teman-teman bisa langsung nanya ke Mas Saiful. Ya, kalau saran saya bukan coba untuk ditanyakan apa programnya, tapi dipahami konsepnya gitu ya. Itu karena kalau teman-teman nanya program ya, sedangkan kreativitas itu kan muncul terus-menerus. Iya, intinya
kita nggak bisa pungkiri ya, marketing itu akan banyak, terutama untuk mencari relevansi tadi, kita akan banyak trial and error, Mas Latif. Jadi mencoba, aku bikin konten kayak gini diterima nggak, bikin konten kayak gini masuk nggak, kita lihat. Yang satu tips sederhana yang membuat marketing kita improve itu sebenarnya kita punya record. Record itu maksudnya gini, catat setiap aktivitas marketing kita. Maksudnya marketing kita itu temanya apa, terus kira-kira yang nge-like, engagement berapa, itu harus selalu kita catat secara rutin. Nah, dari situ, dari catatan itu, kalau ada record, kita bisa review. Kalau nggak ada record, nggak mungkin di-review. Nah, maksudnya apa? Aku pengen konten yang komennya banyak nih, konten seperti apa? Kita bisa cek history kita. Oh, ternyata konten kayak gini, historinya banyak. Nah, kalau pengen konten yang banyak di-share orang, ya oke, kita tinggal search aja sih ke atas. Itu terjadi jika ada record. Sekali lagi ya. Makanya kelemahan dari UKM itu biasanya posting aja, tapi nggak dicatat dengan baik. Ya. Nah, itu sih tips sederhananya. Record. Betul, ya. Saya juga di Dewa Snack itu mentargetkan untuk dicatat. Betul. Jadi penting itu. Kita bukan cuma konten, tapi hasil dari konten itu berapa sales. Nah, itu dicatat. Betul. Jadi kita tahu efektivitas konten. Iya. Begitu. Oke, teman-teman, insya Allah kita sambung di grupnya Mas Saiful kalau teman-teman pengen diskusi. Dan saya juga sering menyambung ilmunya Mas Saiful. Attract, engage, di-like. Jadi insya Allah semoga bisa saling ini ya, membumikan flywheel marketing ya. Karena flywheel marketing ini, kalau kata Mas Saiful, Mas Aris itu sangat pro UMKM karena low budget. Gitu. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, thank you Mas Saiful untuk waktunya. Jazakallah khair. Izin pamit ya Mas. Nggih, matur nuwun semua yang sudah nyimak malam ini. Selamat istirahat. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.